Pemirsa, Kepala Sekolah dan Staf Pimpinan Polri, Kasespim Polri, Irjen Polisi Budi Waseso menyebutkan ada pengkhianat di tubuh Polri yang membuat kisru terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kita akan mengetahui terkait intrik dalam tubuh Polri bersama narasumber kami yang kami hubungi melalui sambungan telepon, yaitu Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S. Pane. Selamat bergabung di Prime Time, Pak Neta Pane. Ya, terima kasih. Ya, Pak, bagaimana Anda melihat terkait pernyataan mengenai adanya pengkhianat di tubuh Polri? Ini memakai kata pengkhianat kayaknya berat sekali nih, Pak. Ya, ini kejutan juga nih Pak Budi Waseso mengatakan seperti ini, satu keberanian yang luar biasa saya kira ya. Meskipun sebenarnya sudah sejak lama kita tahu. Seharusnya yang mengatakan ini Indonesia Police Watch. Tapi ini Pak Budi luar biasa nih. Kita kaget juga kalau beliau berani mengatakan itu. Jadi kalau hasil pemantauan kita, apa yang dikatakan Pak Budi itu ya begitu faktanya. Sedikit-dikitnya ada 3 perwira yang kita lihat yang pantas dikatakan seperti yang dikatakan Pak. Siapa Budi aja tuh Pak pengkhianatnya itu menurut Anda? Kenapa? Pengkhianatnya itu siapa aja Pak menurut Anda? Kita nggak boleh nyebut nama lah, tapi mungkin saya inisial aja Pak. Sebutkan, ya? Ini perwira tinggi semua, Irjen Pol ke atas. Ya, yang menonjol ya perwira tinggi, yang menonjol. Jadi ada ketidakrelaan dari mereka itu kalau Budi Gunawan tampil sebagai Kapolri. Berarti kalau mereka tidak rela, Pak Neta, ini berarti orang-orang yang seharusnya berharap jadi Kapolri atau calon Kapolri. Berarti minimal bintang 3 dong, Pak. Iya benar. Jadi mereka tidak rela Budi Gunawan jadi Kapolri, terus ada yang merasa dia lebih pantas menjadi Kapolri ketimbang Budi Gunawan, dan karena dia merasa punya akses juga ke PDIP, gitu ya. Nah, terus ada yang berharap kalau kekacauan terjadi, durian runtuh itu jatuh ke pelukannya. Gitu. Kalau minimal bintang 3 berarti orang-orang ini juga termasuk dari 5 nama. Apa namanya bintang 3 enggak semuanya bintang 3 juga. Oh, ada bintang 2 juga, Pak? Saya nggak sebutkan bintang lah, pokoknya tidak semua bintang 3. Pak Neta, kenapa sih seorang perwira tinggi polisi sampai memiliki keberanian untuk menyebutkan kata pengkhianat? Ini kan sangat berat sekali Pak konsekuensinya kalau tidak terbukti. Ya, karena ini menunjukkan adanya kejengkelan yang luar biasa dari sejumlah perwira terhadap tingkah laku mereka, gitu ya. Karena apa yang terjadi di internal Polri sudah ditarik-tarik keluar. Iya. Gitu ya. Pak, kemudian kemarahan ini bukan hanya dialami oleh Pak Budi Waseso. Saya mendapat informasi kemarin sejumlah kombes itu juga marah besar. Dan mereka bahkan sudah bertekad mau mendatangi KPK. Artinya mau melabrak KPK gitu ya. Cuma ditahan oleh para senior. Dan mereka melampiaskan unek-uneknya itu dalam satu forum di Mabes Polri. Jadi memang akibat ulah-ulah yang disebut Pak Budi Waseso tadi, ini semakin menghancurkan soliditas internal kepolisian. Ini yang sangat kita sayangkan. Saya sebagai orang luar menyayangkan hal ini, tapi mereka-mereka tuh tega melakukan hal itu gitu. Pak Neta, kalau misalnya Pak Budi Waseso sampai marah, mungkin wajar. Tapi kenapa dia marah? Apakah dia salah satu pendukung dari Budi Gunawan? Gimana? Terputus-putus? Kalau misalnya Pak Budi Waseso itu marah terkait dengan adanya intrik dalam tubuh Polri dan mengatakan ada pengkhianat, kenapa dia sampai marah begitu? Apakah dia menjadi salah seorang pendukung dari calon Kapolri yang jadi tersangka ini? Kalau setahu saya semula itu Pak Budi Waseso itu bukan pendukung, tapi belakangan dia ikut bergabung karena melihat seniornya dia diperlakukan seperti itu. Dan belakangan kan dia disebut-sebut sebagai calon Kabar Reskrim ya, menggantikan Pak Suwardi Alyus. Pak Suwardi sama dia satu angkatan, itu Akpol 85. Jadi kemarahan ini sebenarnya bukan hanya Pak Budi saja yang marah. Banyak sekali sekarang, terutama dari daerah itu yang muncul SMS ke saya, meminta bantuan kita supaya mendukung Polri, supaya jangan dipecah belah oleh oknum Polri sendiri. Jadi tingkat kekecewaan ini kalau bisa digambarkan sudah sampai ubun-ubun anggota kepolisian.
Kalau sampai ke ubun-ubun anggota kepolisian, Pak, kan harusnya ada rentang komando yang cukup tegas dan solid. Suaranya kecil sekali, nggak kedengaran. Ya, Pak Neta, kami berusaha kembali menghubungi lewat sambungan telepon. Apakah suara kami sudah terdengar jelas? Ya, jelas. Pak Neta Pane, kalau misalnya sampai seorang polisi perwira tinggi mengatakan ada pengkhianat, ini kan konsekuensinya sangat besar kalau tidak terbukti. Nah, pertanyaan saya adalah, dalam tubuh polisi itu kan rentang komando sangat jelas dan tegas, sehingga panglima atau komandan bicara apa, anak buah tidak boleh beda bicaranya, Pak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, disinilah. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi tradisi di Polri ya. Setiap ada pergantian Kapolri itu selalu ada konflik angkatan. Ini perang bintang, Pak. Itu konfliknya antara 81, 82 dengan 83, gitu ya. Kemudian generasi di belakang mereka menjadi penonton dan sebagian ikut juga dalam konflik itu. Nah, jadi tarik menarik atau pertikaian saat pergantian Kapolri ini sering terjadi. Tapi yang paling parah ini sekarang, karena ini konflik ini ditarik keluar untuk melakukan kriminalisasi terhadap Budi Gunawan. Nah, sementara kalau kita lihat di TNI itu smooth pergantian pimpinannya smooth. Jadi mereka tarik menarik, tapi begitu kepala negara presiden sudah menetapkan satu figur, mereka mendukung karena TNI itu kalau dibaratkan punya tradisi atau punya budaya seperti bebek. Jadi ketika mereka sudah ditunjuk, mengikuti gitu yang ditunjuk, masuk ke kandang. Tapi karakter di polisi itu seperti ayam. Jadi jagung di mulut kawan, kalau masih bisa dipatok juga gitu ya. Jadi itu bedanya TNI dan Polri. Dan paksi-paksi itu berpikir secara tajam ketika ada pergantian Kapolri supaya masing-masing pihak bisa menguasai atau bisa terpilih menjadi Kapolri. Nah, dan ini terbiarkan terus-menerus gitu ya. Sementara senior-senior tidak melakukan kontrol, tidak memberikan nasihat kepada mereka-mereka yang berkonflik, sehingga semuanya terbiarkan. Pak Neta, kalau menurut pendapat Anda, dari dua perwira tinggi yang juga masuk dalam nominasi Kapolri misalnya, siapa yang memiliki potensi konflik lebih tinggi untuk dikatakan sebagai pengkhianat? Apakah Badrodin Haiti atau Suhadi Alyus? Dalam hal ini Pak Badrodin Haiti tidak terlibat konflik. Kenapa itu bisa begitu? Saya pastikan. Jaminannya apa? Ya? Apa yang membuat Anda mengatakan begitu? Dari pemantauan kita, Pak Haiti itu pada posisi netral, dia tidak bergerak kemana-mana. Kalau dia netral berarti dia sangat berpeluang untuk jadi PLT sekarang ini, Pak? Sejak tadi malam kita mendapat informasi sebenarnya sudah internal, sudah sepakat menetapkan Pak Haiti sebagai PLT sejak tadi malam. Tapi sampai sekarang belum ada keputusan dari Presiden. Jadi memang mungkin karena Pak Haiti juga senior ya, kemudian dia bersikap netral, dia disepakati menjadi PLT oleh internal. Jadi sebenarnya di tubuh Polri sendiri sudah ada kesepakatan akan melakukan mekanisme PLT, tapi kan semua harus berdasarkan surat keputusan dari Presiden, Pak. Iya. Apa yang akan terjadi kalau tidak sesuai dengan keinginan Polri? Sementara kan Panglima tertinggi Kapolri adalah Presiden Republik Indonesia. Ya, jadi memang kalau sampai sore ini belum ada keputusan itu semakin membingungkan. Karena DPR sudah setuju pergantian dan pengangkatan Kapolri baru, pergantian Kapolri lama dan pengangkatan Kapolri baru. Sudah disetujui DPR dan sudah dikirim ke Presiden Jokowi. Artinya sejak kemarin Pak Sutarman itu tidak berwenang lagi menjadi Kapolri secara de facto, tapi secara de jure nunggu surat Presiden menunjuk Kapolri baru atau PLT, gitu ya. Dan PLT ini kan tradisi baru juga nih yang ditawarkan karena adanya keraguan-keraguan Presiden, sehingga internal Polri menawarkan PLT. Ini tradisi baru. Tapi kalau sampai sekarang belum ada tanda-tanda apakah Kapolri baru atau PLT, ini akan sangat membingungkan. Ini akan semakin membuat manuver faksi-faksi semakin tajam. Jadi tuduhan pengkhianatan akan semakin luas nantinya, karena merasa masing-masing pihak masih status quo, kekuatan masih berimbang gitu ya. Nah, jadi kita sangat menyayangkan juga kalau
Pak Jokowi tidak segera mengambil tindakan apakah melantik Kapolri baru atau mengeluarkan PLT. Ya, Pak Neta, ini kan kita masih menunggu keputusan final dari kepala negara. Nah, selama konflik masih berkelanjutan, perang bintang yang melibatkan bintang kejora ini masih terjadi dan ada yang mengatakan ada pengkhianat, bisakah terjadi ini meluas ke tubuh Polri sampai ke level prajurit, kontak fisik antar kedua kubu? Kalau kontak fisik saya kira enggak ya. Tapi kalau perang urat saraf, manuver-manuver sudah terjadi itu sampai ke daerah, gitu ya, sampai ke daerah. Dan biasanya itu hanya melibatkan perwira menengah ke atas. Kalau perwira menengah ke bawah itu dalam posisi bingung sekarang, gitu ya. Dalam posisi. Jadi kasihan juga mereka ini, mereka yang bekerja profesional, berusaha kerja keras, menjadi bingung akibat ulah elit-elit. Takar-takaran elit-elit ini mempengaruhi psikologi mereka juga nantinya, gitu. Jadi kita berharap Pak Jokowi segeralah bertindak tegas, mau angkat Kapolri baru atau menetapkan PLT. Tinggal pilih aja sebenarnya. Baik, Pak Neta Pane, terima kasih bersama kami. Sampai ketemu lagi, Pak. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S. Pane.